Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dan pada hari ini kita akan dituntun oleh firman Tuhan yang mengingatkan kita kepada kelepasan yang sudah disediakan Allah bagi kehidupan kita. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Lukas 1 ayat 68 dalam bahasa Batak Angkola. Pinuji ma Tuhan debatani bangsa Israel, madung roya manopok bangsona, jana paluahon halai. Dalam bahasa Indonesia, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika bangsa Israel di dalam jajahan Roma, mereka merasa tertekan karena terjadi sebuah pembudayaan Romawi dalam kehidupan mereka. Coba kita bayangkan, ketika mereka hidup di dalam budaya Yahudi, kemudian dipaksa untuk menjadi hidup di dalam budaya Yunani, ada berbagai perubahan-perubahan yang akan terjadi. Perubahan sikap, perubahan karakter, dan perubahan pola pikir. Dan ini merupakan terjadi oleh karena sebuah tekanan daripada sebuah jajahan. Kemudian sejak tahun 300-an sesungguhnya orang Israel menantikan kedatangan sebuah Mesias dalam kehidupan mereka, yaitu pembebas daripada ketertekanan, memberikan kemerdekaan daripada keadaan terjajah. Dan diharapkan mereka kedatangannya itu adalah sebagai Mesias yang menjadi pemimpin mereka dari anak Raja Daud. Keharapan ini memang terwujud di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang adalah Mesias itu datang untuk membebaskan, mengeluarkan mereka dari pada ketertekanan, sehingga umat Israel itu menjadi hidup di dalam sebuah perasaan keterbebasan daripada jajahan bangsa. Namun keterbebasan yang dilakukan oleh Yesus bukan hanya sebagai keterbebasan daripada penjajahan, namun keterbebasan daripada jajahan dosa, jajahan iblis, dan kuasa maut telah dipatahkannya. Perkeadaan ini menjadikan setiap orang percaya menjadi hidup di dalam kemerdekaan, hidup di dalam kebebasan, hidup di dalam kasih karunia, di mana Allah sudah menyatakan kelepasan dan kebebasan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, keadaan pembebasan ini mendorong hati pikiran, mendorong iman untuk memuji memuliakan Tuhan. Memuji Tuhan karena apa yang diperbuat Tuhan itu melebihi daripada apa yang dilakukan dan diupayakan oleh manusia. Manusia sudah terjebak oleh karena ketidakberdayaan di dalam dosa. Namun Kristus Yesus yang adalah pembebas itu menjadikan mereka, menjadikan kita sebagai orang percaya menjadi hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam kebebasan, menjadi bangsa umat Allah, di mana Allah sebagai rajanya dan orang percaya sebagai umatnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Allah menjadikan kita sebagai umat Allah, ya otomatis hati kita menjadi hidup di dalam sorak-sorai, hidup di dalam sukacita, karena apa yang diperbuat Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang mengangkat kita daripada keterpurukan, dari sebuah jajahan dosa kepada keadaan keselamatan yang sempurna yang dinyatakan oleh Allah. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita menyadari bahwa Allah sudah membebaskan kita, bahwa Allah sudah mengeluarkan kita dari keadaan dosa kepada kehidupan kekal, otomatis hati kita akan bersorak-sorai, jiwa kita akan memuji memuliakan Tuhan atas segala apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kehidupan kita. Saudara terkasih, ketika saat ini kita hidup di dalam jajahan dosa, namun oleh karena Kristus Yesus kita sudah dibebaskan, sudah kita dilepaskan dari tekanan dosa itu.
menjadi hidup di dalam kemerdekaan, di dalam pimpinan kasih karunia Allah. Oleh karena itu, biarlah hatimu selalu meluap dengan syukur. Biarlah hidupmu selalu mengarahkan kepada keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kehidupanmu. Sehingga dengan demikian, sorak-sorai, sukacita, dan optimisme selalu menjadi milik kita. Kita menjadi hidup di dalam anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan, yang membebaskan kita, mengeluarkan kita, dan kita masuk menjadi di dalam keselamatan yang sudah dinyatakan. Oleh karena itu, saudara terkasih, hiduplah di dalam anugerah keselamatan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami bahwa keselamatan sudah menjadi milik kami. Biarlah hidup kami selalu melimpah dengan syukur. Hidup kami selalu melimpah dengan keadaan di mana memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini berakar berbuah, bertumbuh bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.